Di tengah siang terik yang membakar aspal kota Randuagung, seorang perempuan muda yang baru saja pulang dari hiruk-pikuk pasar harus menelan pahitnya siksaan di tangan seorang oknum polisi. Namun, ketika sang kakak, Tina, seorang prajurit TNI berjiwa baja, mengetahui kebenaran yang menyakitkan itu, api perlawanan pun menyala berkobar. Dari sebuah tragedi personal, lahirlah sebuah pembalasan dendam yang siap mengguncang pondasi sistem gelap yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, sebuah sistem yang mereka sebut sinar hitam. Matahari siang menyala tanpa ampun di atas langit kota kecil di Jawa Timur itu, memantulkan panas dari aspal hitam yang nyaris berasap, menciptakan fatamorgana di kejauhan. Udara bergetar hebat di antara deretan warung tenda dan truk-truk besar yang melintas dengan deru mesin yang memekakkan telinga, membuat pandangan terasa berbayang dan napas terasa berat. Di tengah jalanan yang sibuk itu, Tika melaju perlahan di atas Vespa putih kesayangannya, sebuah skuter klasik yang menjadi satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum ayahnya. Di keranjang rotan kecil di depan, kantong-kantong plastik berisi sayur mayur segar dan sekarung beras bergoyang-goyang mengikuti irama setiap kali rodanya melindas jalanan yang berlubang. Peluh menetes deras dari pelipisnya, membasahi jilbab sederhananya, namun bibirnya tetap menyunggingkan senyum kecil yang tulus. Ia baru saja pulang dari pasar induk, membawa bahan makanan untuk ibunya yang sudah menunggu dengan cemas di rumah. Bagi Tika, siang yang panas bukanlah sebuah masalah besar. Yang terpenting baginya adalah hari berjalan dengan damai, tenteram, dan tak ada urusan apapun dengan orang-orang berseragam yang seringkali membawa aura ketegangan. Namun, ketenangan yang ia dambakan itu buyar seketika dalam sekejap mata. Dari arah depan, suara peluit yang melengking tajam menembus panas dan keramaian, membelah udara seperti sabetan pedang. Seekor anjing jalanan yang sedang tertidur di bawah pohon sontak menyala kaget, dan beberapa pengendara sepeda motor lain secara spontan menepikan kendaraan mereka dengan wajah tegang. Di tengah jalan, berdiri seorang polisi bertubuh besar dan gempal dengan seragam coklat yang tampak kusut dan wajah keras yang seolah terpahat dari batu. Sosok itu tampak tak asing bagi warga sekitar. Dialah Herman, seorang aparat yang namanya lebih sering menimbulkan ketegangan daripada rasa aman di jalan raya. Tika tertegun sejenak, jantungnya mulai berdebar kencang. Dengan perlahan, ia memutar gas dan menepikan Vespanya, seperti yang diperintahkan oleh isyarat tangan kasar dari polisi itu. Ia berhenti tepat di bawah sebuah papan penunjuk jalan yang warnanya sudah pudar dimakan waktu, menunggu dengan dada yang berdebar tak karuan. Dari jarak beberapa meter, Herman berjalan mendekat dengan langkah berat dan pandangan yang teramat tajam. Cara berjalannya angkuh, seolah sedang mengincar seekor mangsa yang tak berdaya dan siap ia terkam. Tika mencoba sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Ia tahu persis dirinya tidak melanggar aturan lalu lintas apapun. Surat-surat kendaraannya lengkap dan tersimpan dengan rapi di dalam tas kecil di bawah jok motor. Ia mengangkat wajahnya, menatap Herman yang kini telah berdiri menjulang di hadapannya. Napas pria itu terdengar berat dan terengah-engah, bau rokok kretek samar-samar tercium. Matanya yang dingin menelusuri Tika dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang penuh curiga dan merendahkan. Dalam hati, Tika berdoa tanpa henti agar pemeriksaan ini cepat selesai dan ia bisa segera pulang ke pelukan ibunya. Tetapi ada sesuatu yang ganjil di nada suara Herman yang membuatnya semakin waspada. Cara bicaranya terlalu kasar dan penuh intimidasi untuk sekedar sebuah pemeriksaan rutin biasa. Surat-surat kendaraan, bentaknya singkat, sambil mengulurkan tangannya yang besar dan kasar. Tika menelan ludah, rasa takut mulai menjalari tulang punggungnya, dan menyerahkan semuanya tanpa sedikit pun perlawanan. Di bawah terik matahari yang menyengat tanpa ampun, waktu seakan berjalan melambat. Tika berdiri diam di samping Vespanya, mencoba menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata langsung dengan Herman. Sementara itu, Herman memeriksa kertas demi kertas dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. Dari kejauhan,
suara klakson mobil dan motor bersahutan, menambah tekanan pada suasana yang sudah begitu mencekam. Keringat sebesar biji jagung menetes di dagu Tika, bercampur dengan debu jalanan yang berterbangan tertiup angin panas. Saat itulah, tanpa pernah ia sadari, hari yang seharusnya hanya diisi dengan perjalanan pulang yang sederhana dari pasar, telah berubah menjadi titik awal dari sebuah tragedi panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia belum tahu bahwa di depannya sana, bukan sekadar sebuah razia lalu lintas yang menunggunya, melainkan sebuah benturan keras antara kejujuran seorang rakyat kecil dan kesewenang-wenangan sebuah kekuasaan yang buta. Langkah sepatu bot Herman yang berat menghantam aspal dengan irama yang mengintimidasi. Suaranya terdengar begitu jelas di antara deru mesin kendaraan yang melintas, seolah menjadi genderang perang yang ditabuh sepihak. Pandangan matanya yang tajam menusuk, penuh dengan kesombongan seorang penguasa kecil yang merasa telah menemukan kesalahan besar pada seorang perempuan muda yang sebenarnya tak bersalah sedikit pun. Ia berdiri angkuh di depan Vespa putih itu, dengan kedua tangan terlipat di dada, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya yang besar. Surat-surat kendaraan, ucapnya sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih pendek dan dingin, seolah tak punya waktu untuk basa-basi. Tika, yang sejak tadi berusaha keras menahan rasa gugupnya, segera merogoh tas kecil yang tersimpan di bawah jok motornya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyerahkan semua dokumen dengan cepat, STNK, SIM, dan KTP, semuanya lengkap dan tertata rapi di dalam sebuah map plastik bening. Dalam hatinya, ia sangat yakin tidak ada satupun celah yang bisa dipermasalahkan. Tapi tatapan Herman sama sekali tidak menunjukkan niat baik sedikit pun. Sambil meneliti kertas-kertas itu dengan saksama, Herman menatap Tika dari ujung matanya. Gerakan matanya lambat dan penuh perhitungan, seperti predator yang sedang mengukur kekuatan mangsanya. Bibirnya kemudian terangkat, membentuk sebuah senyum sinis yang membuat perut Tika mulas. "Kamu tahu tidak? Barusan kamu itu melanggar marka jalan," katanya dengan nada datar, tapi kalimat itu terdengar seperti sebuah vonis yang tak bisa diganggu-gugat. Tika terperanjat kaget, lalu secara spontan ia menjawab dengan suara yang sedikit bergetar, "Saya berhenti di garis putih, Pak. Tidak melewati batas." Ia bahkan menunjuk ke arah bekas tapak ban Vespanya yang jelas-jelas masih berada di posisi aman, beberapa sentimeter di belakang garis berhenti. Namun, Herman tak menoleh sedikit pun ke arah yang ditunjuk oleh Tika. Ia hanya menatap lurus ke depan, lalu kembali menatap tajam ke arah perempuan itu. Seolah-olah ucapan Tika barusan adalah sebuah penghinaan besar terhadap kewenangan dan harga dirinya sebagai seorang aparat. Suasana di antara mereka semakin menegang. Hawa panas jalanan yang tadinya hanya terasa di kulit, kini seperti berubah menjadi sebuah tekanan yang menyesakkan dada. Beberapa pengendara yang lewat mulai melambatkan laju kendaraannya, melirik penasaran. Sebagian dari mereka bahkan berhenti di kejauhan, mematikan mesin motornya. Mereka tahu betul siapa Herman di wilayah itu. Namanya dikenal bukan karena wibawa atau prestasinya, tapi karena rasa takut yang ia tebarkan. Banyak di antara mereka yang pernah mengalami razia tak masuk akal darinya, dipaksa membayar uang damai untuk kesalahan yang tidak pernah mereka perbuat, tapi tak satupun dari mereka yang berani melapor. Kini, semua mata tertuju pada Tika. Seorang perempuan muda yang berdiri sendirian di bawah terik matahari, berhadapan dengan sosok serigala yang mengenakan seragam pelindung masyarakat. Herman mengangkat alisnya tinggi-tinggi, lalu tiba-tiba ia membentak dengan suara yang menggelegar. "Turun sekarang!" Suaranya begitu keras, menggema di antara bunyi knalpot yang bising dan teriakan para pedagang kaki lima di seberang jalan. Tika terkejut bukan main, tapi akhirnya ia menuruti perintah itu. Ia mematikan mesin Vespanya dan turun perlahan sambil menahan perasaan tak enak yang semakin berkecamuk di dalam dada. Herman berjalan mengitari motor itu,
memeriksanya dengan teliti seolah sedang memeriksa barang curian. Tangannya yang kasar mengelus spion, lalu mengetuk-ngetuk bodi Vespa sambil bergumam pelan. Seolah-olah ia sedang mencari-cari alasan baru untuk bisa menyalahkan Tika. Ia tidak sedang melakukan pemeriksaan, tapi sedang bermain-main dengan kekuasaannya. Tika berdiri kaku di samping motornya, wajahnya menunduk dalam-dalam, kedua tangannya bergetar hebat menahan gejolak emosi. Ia tahu kalau memprotes lebih jauh bisa berakibat fatal, tapi hatinya yang paling dalam menolak untuk tunduk pada ketidakadilan ini. Di balik ketenangan wajahnya yang pucat, api kemarahan kecil mulai tumbuh dan menyala. Ia tidak tahu bahwa sikap diamnya justru membuat Herman semakin ingin menguji batas kesabarannya. Karena bagi orang seperti Herman, keheningan seorang rakyat kecil selalu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Padahal, seringkali disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Begitu Tika turun dari motornya, nada suara Herman langsung berubah menjadi lebih kasar dan menekan. Ia berdiri dengan tangan di pinggang sambil memutar-mutar kunci Vespa putih milik Tika di jarinya. "Motor ini saya tahan. Kecuali kamu bayar 2 juta rupiah di tempat," ujarnya dengan suara lantang, sengaja agar didengar oleh orang-orang di sekitar. Tika terkejut bukan kepalang, matanya membelalak tak percaya. 2 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil baginya, dan ia tahu betul tidak ada aturan seperti itu dalam hukum lalu lintas. Dengan nada suara yang bergetar menahan amarah dan ketakutan, ia berkata, "Pak, saya tidak melanggar apapun. Surat-surat saya juga lengkap." Herman melangkah mendekat, hingga jarak wajah mereka tinggal sejengkal. Napasnya terasa berat dan panas, matanya yang tajam menatap Tika seolah menantang. "Kalau tidak mau bayar, saya jadikan motor kamu ini contoh. Kamu pikir bisa melawan saya?" katanya, suaranya semakin keras dan mengancam. Tika menelan ludah dengan susah payah, mencoba untuk tetap tenang di bawah tatapan yang haus akan kuasa itu. Ia sadar betul bahwa yang dihadapinya kini bukanlah lagi seorang penegak hukum, melainkan seorang pemeras yang bersembunyi di balik seragam. Orang-orang di sekitar mulai menoleh, berbisik-bisik, tapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekat untuk menolong. Tika berdiri kaku, menatap lurus ke arah Herman dengan sebuah keberanian yang anehnya justru tumbuh dari rasa takutnya yang paling dalam. Ia sadar, kalau ia menyerah sekarang, maka ketidakadilan seperti ini akan terus berulang, menimpa orang-orang lemah lainnya. "Saya tidak akan bayar, Pak," katanya dengan suara yang tegas, walaupun terdengar serak. Herman menyipitkan matanya, lalu menyeringai sinis. Senyum itu membuat Tika merasa mual. "Oh, jadi kamu mau melawan?" "Ya," ujarnya pelan, namun setiap katanya penuh dengan ancaman yang tak terucap. Di tengah panas yang menyengat, udara di sekitar mereka seolah membeku. Tika menegakkan tubuhnya, memandang lurus ke depan tanpa sedikit pun rasa gentar. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Siang itu, di jalanan kota yang terik membakar, ia baru saja menolak untuk tunduk pada sebuah kekuasaan yang salah. Semua terjadi begitu cepat, dalam sekejap mata. Tanpa ada peringatan sedikit pun, tangan Herman yang besar dan kasar terangkat dan menghantam pipi Tika dengan sangat keras. Suara tamparan yang nyaring itu menggema di tengah jalan yang ramai, membuat beberapa orang yang melihatnya spontan menjerit kecil. Kepala Tika terpental ke samping, dunianya seakan berputar. Bibirnya terasa perih dan langsung pecah, darah segar mulai mengalir di sudut mulutnya. Rasa sakit yang tajam menjalar di wajahnya, tapi tatapan Herman tetap tajam, penuh dengan amarah dan kesombongan yang meluap-luap. Bagi Tika, tamparan itu bukan hanya sekedar rasa sakit di wajah, tapi juga sebuah penghinaan yang merobek-robek harga diri yang selama ini ia jaga dengan baik. Belum sempat ia berdiri tegak, Herman dengan beringas menendang Vespa putih kesayangannya hingga jatuh terjerembab ke aspal.
motor itu roboh dengan suara besi yang beradu keras dengan jalanan. Ia tak berhenti di situ. Kakinya yang bersepatu bot terus menghantam motor itu, menginjak lampu depannya hingga pecah berkeping-keping, menendang spionnya hingga terlepas, bahkan menindih-nindih bodi motor itu seolah sedang melampiaskan sebuah kebencian pribadi yang mendalam. Warga di sekitar mulai berkerumun, membentuk lingkaran. Sebagian dari mereka mengeluarkan ponsel dan mulai merekam, namun tak seorang pun berani mendekat. Semua hanya bisa menatap dengan ngeri saat seorang aparat yang seharusnya melindungi, justru berubah menjadi seekor pemangsa buas di tengah siang bolong. Tika berusaha bangkit, memegangi tangan Herman dengan air mata yang kini bercampur dengan darah. "Pak, tolong berhenti. Itu motor saya," suaranya terdengar lirih tapi jelas, penuh permohonan. Namun, respon yang ia dapatkan hanyalah sebuah tendangan keras di perut yang membuatnya kembali terjatuh ke aspal yang panas. Tubuhnya terguling, lutut dan sikunya lecet parah, perih tak tertahankan. Herman, yang kini tampak telah kehilangan kendali atas dirinya, malah tertawa keras. Tawa yang dingin, kejam, dan menghina. Ia kembali menendang tubuh Tika yang terbaring lemah. Kali ini lebih keras, seolah menikmati rasa kuasa yang tumbuh dari penderitaan orang lain. Debu jalanan beterbangan, matahari terasa semakin panas, dan suasana berubah menjadi sangat mencekam. Tika hanya bisa menahan sakit, tubuhnya gemetar hebat, tapi matanya tetap menatap Herman dengan kobaran amarah yang tak akan pernah padam. Wajahnya penuh luka dan debu, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, sebuah tekad untuk tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Herman berdiri tegak dengan dada membusung, menatap ke arah warga yang menyaksikan dengan tatapan menantang, sambil berteriak lantang, "Ingat muka saya. Lain kali jangan sok benar." Suaranya bergema keras di antara deru kendaraan yang kini berhenti total, menyebabkan kemacetan. Namun, di balik semua kekejaman yang ia pertontonkan itu, ada satu hal yang tak disadarinya. Sebuah kamera ponsel milik seorang warga yang bersembunyi di balik kerumunan, diam-diam merekam semuanya. Dan dari sanalah, keadilan mulai mencari jalannya sendiri. Suara ribut di jalan itu menarik perhatian puluhan orang. Warga mulai berdatangan dari berbagai arah. Sebagian keluar dari warung-warung makan, sebagian lagi sengaja berhenti di pinggir jalan. Ada yang menutup mulutnya karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat, ada yang hanya bisa menatap kaku dengan wajah pucat. Beberapa orang yang lebih berani mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam dari kejauhan. Tapi begitu Herman menoleh dan mengangkat tangannya ke arah pistol yang terselip di pinggangnya, semua kembali diam seribu bahasa. "Yang merekam saya tembak," teriaknya dengan suara menggelegar. Ancaman itu membuat udara di sekitar seolah membeku. Tak ada lagi yang berani bergerak. Yang terdengar hanyalah isak tangis pilu Tika yang berusaha untuk bangkit dari aspal yang panas. Tubuhnya gemetar, penuh dengan luka dan debu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Tika merangkak perlahan ke arah tas kecilnya yang tergeletak di tengah jalan. Tangannya bergetar hebat saat meraih tas itu, sementara darah dari bibir dan pelipisnya terus menetes, membasahi tanah yang kering. Ia menangis tanpa suara. Bukan hanya karena rasa sakit fisik semata, tapi karena hatinya terasa remuk redam. Ia tak percaya, di negeri tempat hukum seharusnya menjadi pelindung, justru aparat berseragamlah yang menghancurkan martabatnya di depan umum. Di matanya, wajah Herman yang bengis berubah menjadi simbol dari ketidakadilan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Dan kini, ia mengalaminya sendiri. Seorang pria tua dari arah pasar berlari mendekat dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Ia adalah Pak Darto, tetangga Tika yang sudah mengenalnya sejak kecil. Tanpa mempedulikan ancaman Herman, ia langsung membantu Tika berdiri,
menuntunnya dengan lembut untuk menjauh dari lokasi kejadian. "Sudah, nak, ayo kita pergi." "Jangan di sini lagi," katanya dengan suara parau yang bergetar. Herman hanya menatap mereka dengan sinis, tidak mencegah. Mungkin karena ia merasa aksinya sudah cukup untuk menegaskan kekuasaannya yang absolut. Pak Darto segera memanggil ambulans, dan tak lama kemudian, suara sirene meraung-raung memecah keheningan jalan. Warga mulai bersuara pelan, bisik-bisik ketakutan bercampur dengan amarah yang tertahan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, tubuh Tika terbaring lemah di atas tandu ambulans. Matanya setengah terbuka, menatap kosong keluar jendela. Di kejauhan, ia masih bisa melihat Vespa putihnya tergeletak mengenaskan di tengah jalan. Lampunya pecah, spionnya patah, dan catnya yang dulu mengkilap kini penuh dengan debu dan goresan. Motor itu bukan sekedar benda baginya, melainkan sebuah simbol kehormatan dan perjuangan almarhum ayahnya, yang kini hancur diinjak-injak tanpa belas kasihan. Air mata jatuh perlahan membasahi pipinya, dan dalam hati kecilnya, ia bersumpah, suatu hari nanti, luka ini akan dibalas. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang akan mengguncang siapapun yang berani menginjak-injak harga diri rakyat kecil. Sore itu, di sebuah barak latihan militer yang masih dipenuhi debu dan bau keringat para prajurit, Tina baru saja menurunkan ransel beratnya ketika suara langkah cepat terdengar di luar pintu. Seorang tetangga datang dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Ia membawa sebuah ponsel di tangannya. Layar yang masih menyala itu menampilkan sebuah video yang sudah tersebar luas di media sosial. "Mbak Tina, ini Tika, adikmu," katanya dengan suara terbata-bata. Tina mendekat. Dan begitu ia melihat isi video itu, wajah Tika yang dipukul, tubuhnya yang diseret, dan disiksa oleh seorang polisi di tengah jalan, seluruh darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. Dunia di sekitarnya seketika membisu. Yang terdengar hanyalah degup jantungnya sendiri yang berpacu kencang dan suara Herman yang berteriak-teriak di dalam video. Dalam sekejap, raut wajah Tina yang biasanya tenang dan terkendali, berubah menjadi tegang dan keras. Tina mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Urat di lehernya menegang. Wajah Herman yang tertawa puas di layar ponsel seolah menantangnya secara pribadi. Siapapun dia sudah melewati batas, gumamnya pelan, tapi penuh dengan kemarahan yang dingin dan membara. Ia tidak menunggu perintah dari atasan, tidak peduli dengan waktu istirahat. Dengan seragam loreng yang masih kotor oleh debu latihan, ia langsung bergegas menuju garasi dan menyalakan motor dinasnya. Deru mesin motor trail itu meraung, memecah kesunyian barak. Jalan menuju rumah sakit terasa begitu panjang, dan di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Tika. Adik kecil yang dulu selalu ia lindungi, kini terbaring dengan luka-luka parah karena tangan seorang yang seharusnya menjadi penegak hukum. Begitu tiba di rumah sakit, langkah Tina cepat dan mantap. Seorang petugas jaga sempat mencoba menahannya karena ia masih mengenakan atribut lengkap TNI, tapi satu tatapan tajam dari matanya sudah cukup untuk membuat mereka mundur teratur. Ia membuka pintu ruang perawatan dengan tangan yang gemetar menahan emosi yang meluap. Di sana, di atas sebuah ranjang putih, Tika terbaring lemah dengan perban melilit di wajah dan tangannya. Matanya sembab dan bengkak, tapi masih bisa mengenali kakaknya. "Mbak," suaranya terdengar lirih dan parau, dan air mata langsung mengalir deras di pipinya. Tina mendekat, menggenggam erat tangan Tika, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, prajurit wanita yang tangguh itu menunduk dalam tangis yang tertahan. Di sela-sela isak tangisnya, Tika menceritakan semuanya dari awal. Peluit, razia, ancaman, hingga tamparan dan tendangan yang ia terima.
Setiap kata yang keluar dari mulut adiknya terasa seperti duri tajam yang menusuk langsung ke jantung Tina. Wajahnya semakin mengeras, rahangnya mengatup rapat. Ia tak lagi mendengar hiruk-pikuk rumah sakit, yang ada hanyalah dengungan kemarahan yang membakar dadanya. Ketika Tika selesai berbicara, Tina menarik napas dalam-dalam, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. "Aku tidak akan diam, Dik," katanya dengan suara berat. Suaranya serak, tapi begitu tegas. Di matanya kini ada sesuatu yang baru. Bukan sekadar amarah, tapi sebuah janji. Janji seorang kakak yang tak akan pernah berhenti sampai keadilan berdiri tegak, meskipun ia harus melawan sistem itu sendiri. Langit sore tampak memerah saga ketika Tina mengendarai motornya menuju kantor polisi tempat Herman bertugas. Suara mesin motornya meraung di jalanan, beradu dengan desiran angin yang membawa debu dan sisa panas matahari. Ia tak mengenakan helm, tak membawa surat tugas. Yang ia bawa hanyalah seragam TNI yang penuh debu dan wajah yang menegang menahan amarah yang siap meledak. Setiap detik perjalanan terasa seperti sebuah ledakan kecil di dalam dadanya. Semakin dekat ia dengan kantor polisi itu, semakin besar keinginannya untuk menatap langsung mata orang yang telah menghancurkan adiknya. Ia tidak berpikir tentang pangkat, aturan, atau risiko yang akan dihadapinya. Dalam pikirannya hanya ada satu kata, pertanggungjawaban. Begitu tiba di halaman kantor polisi, Tina mematikan mesin motornya dan melangkah masuk tanpa permisi. Suara langkah sepatu botnya yang berat dan berirama memantul di lantai ubin kantor yang berdebu. Beberapa polisi yang sedang duduk santai menatapnya dengan heran. Sebagian lainnya mulai berbisik-bisik satu sama lain. Tatapan mereka sinis, seolah ingin menilai siapa perempuan berseragam TNI ini yang berani menerobos masuk tanpa izin. Tina tidak peduli. Ia berjalan lurus menuju meja resepsionis dan menghantam permukaannya dengan telapak tangannya. "Saya mau ketemu pimpinan kalian, sekarang juga," suaranya keras, tegas, dan berhasil memecah suasana kantor yang tiba-tiba menjadi sunyi. Seorang polisi muda mencoba mendekat, berusaha untuk menenangkan. "Ibu, tolong sabar dulu. Ada apa sebenarnya?" katanya dengan hati-hati. Tapi sorot mata Tina yang membara membuatnya mundur selangkah tanpa sadar. Pandangan itu begitu tajam, penuh dengan wibawa seorang prajurit yang tidak sedang main-main. "Saya anggota TNI aktif. Adik saya dianiaya oleh anggota kalian yang bernama Herman," katanya dengan nada datar namun penuh tekanan. Kalimat itu membuat suasana kantor seketika berubah. Beberapa polisi yang tadinya bersikap santai kini langsung menegakkan badan mereka, saling pandang tanpa suara. Nama Herman disebut, dan ekspresi mereka pun berubah. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk dengan tumpukan kertas di mejanya. Tina menangkap perubahan itu. Insting militernya yang terlatih tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini. Ruangan itu tak hanya berisi aparat penegak hukum, tapi juga rasa takut yang menggantung di udara. "Kenapa semua diam?" suaranya kembali menggema. Dingin, tapi menusuk. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah dentingan jam dinding dan suara langkah-langkah kecil yang menjauh ke bagian belakang kantor. Tina tahu bahwa Herman sedang tidak ada di tempat. Tapi tatapan gugup para polisi itu memberinya isyarat yang sangat jelas. Mereka tahu di mana Herman berada, dan mereka memilih untuk bungkam. Dalam hati Tina, bara amarah semakin menyala. Jika sistem di dalam kantor ini berusaha melindungi pelakunya, maka ia sendiri yang akan mengguncangnya dari luar sampai roboh. Suasana kantor polisi itu tiba-tiba berubah hening ketika sebuah pintu ruangan yang berpelat nama Kepala Kepolisian Sektor terbuka perlahan. Dari baliknya, muncul seorang pria berumur sekitar 45 tahun, mengenakan seragam coklat yang licin dan wangi parfum mahal.
Dialah Kompol Sigit, kepala kantor polisi yang dikenal pendiam namun sangat berpengaruh. Rambutnya tersisir rapi ke samping, sepatu hitamnya mengilap, dan di wajahnya terukir sebuah senyum sopan yang terasa terlalu sempurna untuk situasi yang tegang seperti ini. Tatapannya tajam tapi terkendali, seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi krisis tanpa pernah kehilangan ketenangannya. Saat matanya bertemu dengan mata Tina, senyum itu tidak berubah sedikit pun. Namun, ada sesuatu yang dingin dan licik bersembunyi di balik tatapan itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Tina berdiri tegak, memberi hormat singkat sebagai sesama aparat negara, tapi nadanya langsung berubah tegas. Tanpa basa-basi, ia menceritakan seluruh kejadian yang menimpa adiknya dari awal hingga akhir. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar seperti peluru, cepat, jelas, dan menghantam langsung ke sasaran. Kompol Sigit mendengarkan dengan saksama sambil mengangguk-angguk pelan. Kedua tangannya disilangkan di atas meja kerjanya. Tidak ada satupun emosi yang terpancar dari wajahnya. Hanya ada ekspresi tenang yang sangat sulit untuk dibaca. Ketika Tina menatapnya, ia merasa seolah sedang berbicara kepada sebuah tembok. Sebuah tembok yang kokoh, dingin, dan menyembunyikan banyak sekali rahasia di balik permukaannya yang licin. Setelah Tina selesai berbicara, Kompol Sigit menarik napas dalam-dalam dan bersuara dengan nada yang lembut, namun terlalu terukur. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa adik Anda, Bu Tina. Saya pastikan semua biaya pengobatan akan ditanggung oleh kami. Dan kami juga akan melakukan penyelidikan internal terhadap anggota kami yang bersangkutan. Kalimat itu terdengar begitu rapi, seperti sebuah naskah yang sudah dihafalkan berkali-kali. Tidak ada sedikit pun ketulusan di dalamnya, hanya formalitas belaka. Tina menatapnya dengan tajam, mencoba mencari secercah tanda ketulusan di mata pria itu. Tapi yang ia temukan hanyalah sebuah bayangan yang dingin. Sebuah pandangan dari seseorang yang tahu jauh lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Hening sesaat terasa begitu panjang. Kompol Sigit kemudian menutup pembicaraan dengan sebuah senyum datar, mempersilakan Tina untuk pulang dan menunggu kabar selanjutnya. Tapi ketika Tina berbalik untuk meninggalkan ruangan, insting militernya yang tajam menangkap sesuatu. Di atas meja kerja Sigit, ada sebuah map berwarna merah dengan tulisan nama, Herman, di atasnya, serta sebuah label kecil bertinta hitam, Konfidensial, Proyek Sinar Hitam. Sekilas, Sigit menutup map itu dengan cepat. Tapi itu sudah cukup bagi Tina untuk melihatnya. Langkahnya terhenti sesaat. Pikirannya berputar cepat. Ia keluar dari ruangan itu dengan wajah datar. Tapi di dalam dadanya, muncul sebuah keyakinan baru. Kasus ini bukan sekadar penganiayaan di jalanan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang bersembunyi di balik seragam dan senyum dingin seorang kepala kepolisian. Langkah kaki Tina baru saja menjejak keluar dari ruangan Kompol Sigit ketika tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam punggungnya. Tubuhnya langsung terdorong ke depan dan jatuh menghantam lantai ubin yang dingin. Rasa sakitnya membuat napasnya tercekat, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa terkejutnya. Serangan itu datang tanpa peringatan sama sekali. Ia menoleh dengan cepat, dan di sana, berdiri Herman dengan seragam polisi lengkap. Wajahnya menyeringai licik, seolah baru saja menemukan kesempatan emas untuk membalas dendam. TNI sekalipun tidak bisa seenaknya di sini, bentaknya dengan nada penuh kebencian. Tatapan matanya menyala seperti binatang liar yang baru saja lepas dari kandangnya. Herman maju dan menendang Tina berkali-kali, membuat tubuh prajurit wanita itu terseret hingga keluar ruangan. Suara sepatunya yang menggesek lantai bergema di koridor. Sementara itu, berkas-berkas di meja berterbangan karena hantaman tubuhnya. Polisi-polisi lain yang berada di ruangan itu hanya bisa terpaku.
Tak satu pun dari mereka yang bergerak untuk menolong. Ada yang menunduk, ada yang berpura-pura sibuk dengan kertas di tangan mereka. Semuanya tahu bahwa tindakan itu salah, tapi rasa takut telah menutup mulut mereka rapat-rapat. Herman memegang kerah baju Tina dan menyeretnya keluar dari kantor. Langkahnya kasar dan penuh dengan kebencian, seolah ingin mempermalukannya di depan semua orang. Begitu sampai di luar, pemandangan itu membuat warga yang sedang mengurus surat kendaraan menjerit kaget. Beberapa wanita menutup mulut mereka. Seorang bapak tua spontan berusaha mendekat, namun langsung dihalangi oleh polisi lain. Tina dipukuli di depan umum. Seorang prajurit yang seharusnya disegani, kini dijadikan tontonan yang memilukan. Herman meninju perutnya, menendang lututnya, bahkan menginjak pundaknya dengan kejam. Biar semua orang tahu, tidak ada yang lebih tinggi dari kami di sini, teriaknya. Suara tawa dinginnya menggema, membuat darah para saksi mendidih. Tapi mereka tak berani bergerak. Namun, di tengah penghinaan itu, sesuatu berubah di dalam diri Tina. Saat wajahnya menunduk ke tanah yang berdebu, tatapannya kosong. Tapi bukan karena menyerah, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Ia menahan rasa sakitnya, menggenggam tanah dengan kuat, dan perlahan-lahan berdiri dengan tubuh yang masih bergetar. Herman mundur selangkah, wajahnya menegang. Mungkin ia tak percaya perempuan itu masih bisa berdiri. Saat mata Tina menatap balik ke arahnya, semua tawa di sekitarnya mendadak lenyap. Sorot matanya dingin, tenang, tapi menyala penuh dengan amarah yang terarah. Bagi Herman, itu bukan lagi tatapan seorang korban. Itu adalah tatapan seorang prajurit yang baru saja memutuskan untuk melawan. Herman mengayunkan tinjunya sekali lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Tapi kali ini, tangan Tina bergerak lebih cepat. Dengan teknik bela diri militer yang telah ia kuasai, ia menangkis pukulan itu dengan kekuatan penuh, memutar pergelangan tangan lawannya hingga terdengar bunyi sendi yang nyaring. Jeritan singkat keluar dari mulut Herman. Namun, belum sempat ia menarik napas, satu pukulan keras dari Tina mendarat tepat di rahangnya. Tubuh besar itu terhuyung mundur dan jatuh menghantam tanah. Warga yang menonton berteriak kaget, sebagian bahkan bersorak kecil. Mereka tak percaya seorang perempuan bisa menjatuhkan seorang polisi berbadan besar secepat itu. Polisi lain yang semula hanya diam terpaku, kini hanya bisa menatap tanpa tahu harus berbuat apa. Dalam sorot mata mereka, tampak jelas rasa takut. Bukan hanya pada kekuatan fisik Tina, tapi juga pada keberaniannya yang nekat melawan ketidakadilan di tempat yang seharusnya menjadi lambang hukum. Tina berdiri tegak di tengah halaman kantor polisi. Napasnya teratur, tubuhnya tegap. Keringat yang bercampur dengan darah mengalir di pelipisnya. Namun sorot matanya tetap tajam dan tenang. Ia mendekati Herman yang masih berusaha untuk bangkit, lalu dengan kekuatan yang luar biasa, ia mengangkat tubuh pria itu dengan satu tangan dari kerah seragamnya. Warga terdiam, menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal itu. Seorang sersan perempuan mengangkat seorang polisi yang jauh lebih besar darinya, seolah bobot tubuh pria itu tak berarti apa-apa. "Kami memang korban," suaranya menggema lantang, penuh dengan getar amarah dan wibawa. "Tapi bukan berarti kami lemah." Kalimat itu seolah menghentak semua yang hadir. Sebuah suara yang lahir dari luka dan keberanian, bercampur menjadi satu. Dengan satu gerakan cepat, Tina memutar tubuh Herman dan membantingnya ke arah pagar besi kantor polisi. Suara benturan keras terdengar seperti dentuman petir, diikuti oleh suara logam yang bengkok dan pagar yang roboh. Tubuh Herman terpental, lalu tergeletak tak bergerak di antara serpihan pagar yang hancur. Debu beterbangan di udara, menambah dramatis pemandangan yang baru saja terjadi. Tak ada lagi suara, tak ada lagi tawa.
Semua terdiam. Angin sore yang melewati halaman kantor seolah berhenti sejenak, menyaksikan sebuah keadilan yang muncul bukan dari meja hukum, melainkan dari tangan seorang kakak yang tak lagi bisa menahan amarahnya. Tina menatap tubuh Herman yang tak berdaya itu tanpa ekspresi, lalu mengangkat pandangannya ke arah polisi-polisi lain yang menonton dari balik kaca jendela. Jika hukum tak lagi bisa ditegakkan dengan adil dan tegas, maka rakyat akan belajar untuk menegakkannya sendiri. Kalimat itu menggema seperti sebuah sumpah. Tak seorang pun berani menjawab. Tak ada yang berani bergerak. Dalam keheningan itu, keberanian seorang prajurit perempuan telah meruntuhkan simbol ketakutan di tempat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Namun Tina tahu, kemenangan hari itu hanyalah sebuah awal. Karena setiap kebenaran yang ditelanjangi di depan umum, pasti akan memunculkan bayangan yang lebih gelap di baliknya. Tak ada yang menyangka bahwa di tengah kerumunan yang terkejut, seorang warga tua yang duduk di warung sebelah kantor polisi telah merekam seluruh kejadian itu. Dengan tangan yang gemetar tapi hati yang berani, ia mengarahkan kamera ponselnya tepat saat Tina menghantam Herman dan meneriakkan kata-kata yang mengguncang itu. Kami korban, tapi bukan berarti kami lemah. Dalam waktu yang sangat singkat, video berdurasi 2 menit itu diunggah ke media sosial. Tak sampai 1 jam, ribuan orang telah menontonnya. Dalam semalam, tagar Nif Oknum polisi memenuhi lini masa. Warga dari berbagai daerah membanjiri kolom komentar, memuji keberanian Tina yang berani melawan ketidakadilan di depan markas kekuasaan itu sendiri. Tina, tanpa ia sadari, telah menjadi sebuah simbol baru perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenang-wenangan aparat berseragam. Namun di balik sorak-sorai publik yang menggema, suasana di balik layar justru berubah menjadi sangat mencekam. Di sebuah ruangan gelap di lantai atas sebuah gedung pemerintahan, sebuah grup WhatsApp bernama Project Sinar Hitam mendadak aktif. Notifikasi bertubi-tubi muncul, memuat pesan-pesan rahasia dengan bahasa yang dingin dan penuh tekanan. Video itu harus turun sebelum pagi, tulis salah satu anggota grup. Di barisan nama yang muncul, terdapat nama-nama pejabat tinggi kepolisian, beberapa aparat militer, hingga seseorang yang hanya dikenal dengan inisial O7. Dalam diskusi itu, nama Herman disebut sebagai penjaga jalur, sementara Kompol Sigit disebut sebagai koordinator lapangan. 2 nama yang tiba-tiba terdengar bukan sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari sebuah sistem gelap yang terstruktur. Pesan-pesan itu mengalir dengan cepat, menunjukkan betapa luas dan dalamnya jaring operasi yang melibatkan keduanya. Ternyata, kasus pemerasan di jalan raya bukanlah hal yang baru. Herman hanyalah satu dari sekian banyak pelaksana lapangan yang ditugaskan untuk mengumpulkan dana ilegal dengan dalih penegakan hukum. Uang yang terkumpul kemudian mengalir ke berbagai arah, mulai dari para perwira tinggi, politisi, hingga proyek-proyek rahasia yang disebut sebagai bagian dari stabilisasi publik. Tina, dengan satu pukulan dan satu tindakan spontannya, tanpa sadar telah mengguncang rantai gelap yang berakar jauh ke dalam sistem kekuasaan negeri itu. Sementara publik bersorak dan menyebutnya sebagai pahlawan, ada tangan-tangan gelap yang mulai bergerak di balik bayang-bayang. Video itu dihapus dari beberapa platform media, namun setiap kali dihapus, puluhan akun lain mengunggahnya kembali. Seperti api yang menjalar di padang kering, kisah Tina tak bisa lagi dipadamkan. Ia bukan lagi hanya seorang prajurit yang membela adiknya. Ia telah menjadi simbol perlawanan. Namun di sisi lain, di sebuah ruang rapat yang sunyi, seseorang berkata pelan, kalau tidak bisa dihentikan, kita hilangkan sumbernya. Kalimat itu menandai awal dari babak baru, sebuah pengejaran terhadap kebenaran dan terhadap mereka yang berani mengungkapkannya. Malam itu, di kamar kecil kos militernya yang sepi, Tina menerima sebuah pesan tak dikenal di ponselnya. Nomor itu tanpa nama, hanya menampilkan deretan angka asing dan satu pesan singkat. Hati-hati, Herman bukan dalangnya,
dia cuma pion. Kompol Sigit menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Tina terdiam, jantungnya berdebar kencang. Pesan itu datang tanpa konteks, tapi nadanya jelas bukan sebuah gurauan. Tak lama kemudian, pesan lain masuk, kali ini lebih panjang. Pengirimnya mengaku sebagai mantan anggota kepolisian yang dulu bertugas di bagian investigasi internal. Ia memperingatkan bahwa Herman hanyalah sebuah alat dari sebuah operasi rahasia gabungan antara oknum kepolisian dan militer. Sebuah program yang dikenal dengan nama samar, Proyek Sinar Hitam. Tina membaca berulang kali pesan itu, mencoba menelaah kebenarannya. Tapi firasat prajuritnya berkata, ini bukan kebetulan. Ia mulai mengumpulkan data, laporan pengaduan masyarakat, arsip surat tilang, dan catatan penyelidikan lama yang tersimpan di portal publik. Namun, semakin ia mencari, semakin banyak data yang hilang tanpa jejak. Ada laporan warga tentang pemerasan yang tiba-tiba dihapus. Ada foto-foto korban kecelakaan saat razia yang tak lagi bisa diakses. Dan ada nama-nama pelapor yang lenyap dari sistem. Setiap kali Tina menemukan sebuah celah, filenya tiba-tiba rusak atau aksesnya diblokir. Semua itu bukan sekadar kelalaian, tapi sebuah bentuk sabotase yang rapi dan terencana. Dalam proses itu, Tina menemukan sebuah pola yang mengerikan. Semua korban memiliki kesamaan. Mereka adalah warga sipil yang berani menolak pungli atau merekam aksi aparat di jalan. Mereka dipukul, diancam, bahkan ada beberapa yang tak pernah kembali ke rumah. Tika hanyalah satu dari sekian banyak korban yang beruntung masih bisa hidup. Fakta itu membuat amarahnya berubah menjadi sebuah tekad yang membaja. Ia mulai menyadari bahwa dirinya kini sedang masuk ke dalam sebuah wilayah yang sangat berbahaya, di mana kebenaran tidak lagi dilindungi oleh hukum, melainkan diburu oleh kekuasaan. Setiap langkah berikutnya akan membuatnya menjadi target. Tapi ia tidak gentar. Darah prajuritnya menolak untuk tunduk pada ketakutan. Suasana malam semakin larut ketika Tina menatap sebuah peta koneksi yang ia buat sendiri di dinding kamarnya. Di tengah peta itu, terdapat 3 nama yang ia lingkari dengan spidol merah, Herman, Sigit, Sinar Hitam. Ia duduk diam sejenak, memejamkan mata, mencoba untuk mengatur napas. Kini ia paham, musuhnya bukan lagi satu orang, melainkan sebuah sistem yang gelap, berlapis, dan berakar dalam. Dalam keheningan malam itu, Tina berbisik pada dirinya sendiri, kalau mereka pikir bisa menutupi semuanya dengan kekuasaan, mereka salah. Saya akan buka semuanya, meski harus melawan dari dalam kegelapan mereka sendiri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya disinari oleh cahaya pucat dari lampu jalan yang redup di kejauhan. Tina baru saja selesai menulis laporan pribadi tentang temuannya ketika ponselnya bergetar pelan. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar serak, penuh dengan tekanan tapi mendesak. Saya punya bukti asli tentang proyek Sinar Hitam, katanya. Semua nama, semua rekening, termasuk perintah dari atas. Tapi saya tidak bisa bicara lewat telepon. Datang sendiri ke gudang tua di daerah Pelabuhan Timur malam ini. Suara itu terputus begitu saja. Tina sempat ragu, tapi rasa ingin tahu dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit mengalahkan logika. Ia mengambil pistol dinas dan sebuah senter kecil, lalu meninggalkan baraknya tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan menuju gudang tua itu berlangsung sunyi. Jalanan sepi. Hanya ada suara ranting yang bergesekan dan dengung jauh dari kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan. Gudang itu berdiri megah di ujung sebuah kompleks industri lama. Dindingnya sudah berkarat dan pintunya terbuka setengah. Dari luar, tampak gelap gulita, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tina melangkah masuk dengan perlahan.
Setiap langkahnya bergema di antara sisa peti-peti kayu dan tong-tong baja yang berdebu. Di dalam dadanya, insting militernya mulai berteriak, terlalu sepi, terlalu bersih. Ia menajamkan pendengarannya, tapi yang terdengar hanyalah detak jam kecil di sakunya. Tiba-tiba, klik! Suara saklar ditekan. Cahaya lampu neon yang terang benderang menyala, membutakan matanya seketika. Dan di bawah sorotan lampu itu, berdiri beberapa pria bersenjata lengkap dengan wajah datar tanpa emosi. Di tengah-tengah mereka, Kompol Sigit melangkah keluar dari bayang-bayang. Seragamnya masih rapi, senyumnya masih tenang seperti biasa, tapi kali ini terasa dingin dan kejam. "Saya sudah duga kamu akan datang," katanya dengan nada datar. Dari sisi lain, muncul sosok yang membuat darah Tina mendidih. Herman. Wajahnya masih lebam, bibirnya sobek, tapi matanya menyala penuh kebencian. Ia menggenggam sebuah senjata dan menatap Tina seperti seekor binatang yang siap menerkam. "Kau terlalu jauh ikut campur, prajurit," ucap Sigit perlahan. Suaranya pelan tapi menggigit seperti racun. Semua terasa seperti sebuah mimpi buruk yang telah disusun dengan rapi. Tina menatap sekelilingnya, sadar bahwa dirinya sudah masuk ke dalam perangkap. Namun alih-alih gentar, ia justru mengangkat dagunya, menatap mereka satu persatu dengan tatapan menantang. "Kalau kalian pikir saya akan mundur, kalian salah besar," ujarnya dengan suara yang mantap. Kompol Sigit hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk kecil kepada salah satu pria bersenjata. Dalam hitungan detik, suara letusan senjata menggema keras, memecah keheningan malam. Burung-burung di pelabuhan berterbangan panik, dan dari kejauhan, hanya terdengar suara ombak yang menghantam dinding beton. Seolah menjadi saksi bisu atas jebakan berdarah yang telah disiapkan untuk seorang prajurit yang berani melawan bayang-bayang kekuasaan. Pagi hari setelah peristiwa itu, kabar duka menyebar cepat ke seluruh kota. Sebuah gudang tua di kawasan pelabuhan ditemukan terbakar habis. Api menjalar begitu cepat hingga tak ada satupun bentuk yang tersisa. Hanya ada puing-puing hitam dan bau besi yang terbakar. Polisi datang dan memasang garis kuning. Para wartawan memenuhi lokasi, dan Kompol Sigit tampil di depan kamera dengan wajah yang penuh kepalsuan. "Semua korban di dalam tewas," katanya dengan nada datar, termasuk satu perempuan berseragam TNI yang belum diketahui identitasnya. Dunia seolah berhenti sejenak mendengar berita itu. Nama Tina perlahan mulai disebut-sebut, dan publik pun berduka. Prajurit yang berusaha menegakkan keadilan kini dikabarkan telah gugur tanpa sempat membuktikan kebenarannya. Namun di balik reruntuhan itu, ada hal-hal yang tak terjelaskan. Petugas pemadam kebakaran menemukan sesuatu yang janggal. Tidak ada sisa peluru. Tidak ada jasad yang bisa diidentifikasi secara jelas. Semuanya lenyap, seolah api itu terlalu sempurna. Beberapa warga sekitar juga mengaku mendengar sebuah ledakan kecil sebelum kebakaran besar terjadi. Bukan dari bahan bakar, melainkan dari dalam gudang. Polisi menepis semua dugaan itu, menyebutnya sebagai kecelakaan teknis. Tapi ada aroma kebohongan yang pekat di udara. Sementara publik mulai melupakan, di dunia maya justru muncul tanda-tanda aneh. Sebuah akun anonim mulai mengunggah potongan-potongan berita, kalimat-kalimat singkat, dan sebuah simbol hitam dengan angka 07 di tengahnya. 3 hari kemudian, dunia digital kembali gempar. Sebuah video berdurasi 30 detik muncul di platform media sosial terbesar, diunggah dari sumber yang tak bisa dilacak. Dalam video itu, terlihat seseorang yang berpakaian serba hitam. Wajahnya sebagian tertutup oleh bayangan. Ia berdiri di depan sebuah latar yang gelap dengan bendera merah putih di belakangnya. Suaranya berat dan penuh keyakinan. "Mereka pikir api itu menghapus semuanya,"
katanya dengan tegas. Tapi kebenaran tidak bisa dibakar. Kamera perlahan menyorot ke wajahnya. Mata itu, bentuk rahang itu, semuanya menyerupai Tina. Dunia seolah berhenti sejenak. Apakah prajurit itu masih hidup, atau ini hanyalah sebuah rekaman lama yang sengaja disebarkan untuk mengguncang keadaan? Di akhir video, layar berganti menjadi hitam dengan satu tulisan tebal, Unit Bayangan 07. Di bawahnya, sebuah kalimat singkat muncul. Kami akan membuka semua dokumen sinar hitam ke publik. Sejak saat itu, ribuan orang mulai membagikan video tersebut. Media resmi bungkam, tapi masyarakat mulai bertanya-tanya, siapa yang mengendalikan unit bayangan itu? Apakah Tina benar-benar selamat, atau seseorang sedang melanjutkan perjuangannya dari balik kegelapan? Tak ada jawaban yang pasti. Hanya ada satu hal yang jelas. Api mungkin telah membakar sebuah gedung, tapi tidak akan pernah bisa memadamkan kebenaran yang sudah terlanjur menyala di hati rakyat. Beberapa hari setelah kebakaran gudang yang menghebohkan itu, Kompol Sigit muncul di layar televisi nasional dengan wajah yang tenang dan senyum yang terlatih. Di hadapan puluhan wartawan, ia mengumumkan pembubaran tim investigasi internal dengan alasan bahwa seluruh pelaku telah ditindak. Ucapannya terdengar meyakinkan bagi publik yang tak tahu apa-apa. Tapi bagi sebagian orang yang memperhatikan dengan saksama, ada sebuah keganjilan kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Saat kamera menyorot lebih dekat, tangan kirinya tampak bergetar halus di atas meja. Entah karena gugup, takut, atau karena sedang menyimpan sebuah rahasia yang mulai membusuk di dalam dirinya. Di atas meja kerjanya yang rapi, di antara tumpukan berkas dan map biru bertuliskan, rahasia, terselip satu amplop coklat tanpa nama pengirim. Di pojoknya, hanya ada tulisan singkat dengan huruf kapital, bukti awal. Sigit menatap amplop itu lama. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu itu bukanlah surat biasa. Tangannya gemetar saat membukanya, dan di dalamnya, sebuah flash disk hitam kecil tergelincir ke atas meja. Wajahnya seketika memucat. Tak ada surat pengantar, tak ada ancaman, hanya ada sebuah benda kecil yang seolah membawa ribuan mata yang sedang mengawasinya dari balik layar. Sementara itu, di luar gedung, suasana justru jauh berbeda. Para wartawan masih bergerombol di depan pintu utama, berteriak-teriak meminta pernyataan tambahan. Di antara keramaian itu, seorang perempuan berjaket hitam duduk di atas sebuah Vespa putih yang tampak baru. Mesinnya berderu pelan. Wajahnya tertutup oleh helm hitam. Tapi dari cara ia menyalakan motor dan menatap ke arah gedung, ada sesuatu yang familiar. Ia tidak tergesa-gesa, tidak juga bersembunyi. Ia hanya menatap sebentar, lalu melaju perlahan meninggalkan kerumunan. Dari kaca spionnya, pantulan wajah itu terlihat jelas. Sebuah senyum tipis, tenang, tapi menyimpan api yang belum padam. Ketika layar televisi menampilkan wajah Sigit yang gugup dan amplop misterius di mejanya, sebuah suara narasi terdengar di latar. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Tapi yang sebenarnya, ini baru saja dimulai. Suara itu dalam dan tegas, seperti datang dari seseorang yang pernah kehilangan segalanya namun menolak untuk menyerah. Kamera perlahan menyorot Vespa putih yang melaju di jalanan yang lengang menuju horizon senja. Asap tipis dari knalpotnya mengepul di udara, seolah menjadi simbol bahwa perjuangan belum selesai. Di balik semua kebohongan yang telah dibangun dengan rapi, bayangan kebenaran kini mulai bergerak lagi. Diam-diam, tapi